Oke, balik lagi di Turnover Podcast. Sebenarnya ini udah bukan podcast lagi ya, cuma wawancara biasa doang. Kali ini gue barengan sama salah satu pemain Hang Tuah Jakarta. Ada Altov Satrio. Selamat siang, sore, malam. Nah, iya benar. Pagi. Benar. Kita rekamannya juga udah malam soalnya. Udah malam. Jadi udah disambut semua ya dari pagi, siang, sore, malam sama Nggak Altov. tahu yang nontonnya jam berapa kan? Iya. Gimana kabar, Tov? Baik ya? Alhamdulillah baik-baik. Langsung aja. Gimana? Persaingan IBL 2025 kalau menurut lu. Ini kan lu banyak yang prediksi lu bakal bertahan lama di tim sebelumnya di Rans. Lu sama David Nuban tuh banyak yang bilang bakal jadi player kunciannya Rans nih. Oh ternyata takdir berkata lain, lu pindah ke Hang Tuah dari Bogor ke Jakarta. Gimana tuh? Bisa diceritain sedikit nggak? Oke, kalau misal soal itu kayak franchise player apa dan segala macem, nggak cuma lo doang yang mungkin yang denger ya. Yeah. Gue juga disampaikannya begitu waktu itu gitu pernah. Tapi karena sebenarnya gini, seiring berjalannya waktu kan di sebuah tim itu semuanya ganti kan. Yeah. Dari ownernya ganti, maksudnya ada manajer tim ganti, head coach gue ganti, sering banget ganti kan, segitu berganti-ganti gitu. Itu pasti akhirnya membuat opini dari mereka itu beda gitu. Dari owner lama ke owner baru maunya siapa, jadi siapa gitu. Terus kayak dari pelatih pertama, pelatih kedua, pelatih ketiga sampai seterusnya pemain sukanya dan tipenya bagaimana gitu. Dan kebetulan aja mungkin di situasi yang sekarang kurang pas lah gitu buat gue. Makanya dan ada opportunity lain yang gue lihat bisa peluangnya lebih bagus, ya kenapa gak gue ambil gitu. Oke. Dan yang bujuk lu pertama kali akhirnya ke Hang Tuah nih siapa kira-kira? Sebujuk ya, yang bujuk-bujuk banget sih Janu. Kapras. Janu duluan ya? Janu duluan ya? Janu, Kapras, Coach Cacing. Ya. Sebenarnya bukan bujuk-bujuk banget sih, maksudnya kayak waktu itu pernah scrimmage terakhir itu nggak tahu lo meliput apa enggak ya? Itu scrimmage yang IBL itu enggak nih, pokoknya gue masih di Rans lah, gitu. Masih persiapan Indonesia Cup kok. Terus tiba-tiba ada Coach Cacing di situ, kita sparring lawan Hang Tuah kan. Ya Coach Cacing sama Kapras ngomong, "Weh lu ikut sini aja lo pindah sini," gitu. Cuman gue masih sambil colok-colok gini kan? Iya gitu. Gue datang duluan nanti lagi ngobrol-ngobrol bertiga gitu. Karena nggak ada pemikiran sama sekali gue pindah. Karena lo kaget, gue pun juga nggak ada pemikiran untuk kayak gue, karena gue nggak punya, kayak mungkin pertama kali gue pindah tim, jadi rasanya kayak gimana gitu. Dan akhirnya lo masuk ke Hang Tuah musim ini cukup ketat ya, secara keseluruhan cukup ketat ya IBL 2025. Dan sempet Hang Tuah juga kan di puncak klasemen sempet kan. Itu gimana tuh adaptasi lu bersama Hang Tuah, terus gimana perasaan lu pada saat lu biasanya ngejar tim papan atas nih, tapi pada saat musim ini bergulir tiba-tiba lu yang jadi dikejar sama lawan lu, perasaan lu kayak gimana kayak gitu? Sebenarnya bukan target dari awal, kita lebih ke maksudnya pas kita pertama kali datang gitu kan, berkaca dari tahun lalu gitu. Hang Tuah sendiri ada di nggak lolos playoff, ya kan, dia ada problem internal juga lah. Dan waktu gue datang ke sini dari manajemen juga kayak harus, sebelum gue pindah kan gue juga melihat dulu gitu kan, kayak dari organisasinya bagaimana, terus maksudnya dari bos-bosnya bagaimana, itu kan maksudnya kayak kita juga harus lihat gitu loh, sustain apa enggak gitu. Dan ternyata dari manajemennya sendiri juga banyak perubahan juga gitu loh. Dari Bang Niki akhirnya balik lagi, akhirnya yang salah satu yang meminta gue juga Bang Niki gitu. Bang Niki balik lagi terus benerin semua dan segala macemnya. Berarti dari keseriusannya atau ngobrol sama bos, Ivan, agent gue ngobrol sama bos dan segala macem, kayak keseriusannya bagaimana. Itu bikin awalnya targetnya juga cuma playoff gitu. Cuman seiring jalannya waktu, mungkin Coach Cacing bisa mengimplementasikan strateginya dengan baik. Dan kita sebagai anak-anaknya juga bisa menjalankan semuanya dengan baik. Jadinya kita pun gak sadar, step by step, game by game, tiba-tiba di atas gitu. Kita kayak nyolong tim papan atas gitu lah. Kita kan kayak coba mencoba untuk Dewa, kemarin akhirnya kalah juga gitu, kayak mencoba untuk lawan SM gitu. Akhirnya yang keambil itu akhirnya PJ. KBS gitu. Terus apalagi yang kemarin Borneo gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada target yang untuk harus
gue nggak tahu ya coaching staffnya bagaimana ya. Cuma kalau kita tugasnya sebenarnya main aja. Kalau bisa ambil semua game ya ambil semua game gitu. Cuman ya gitu, ya ambil aja gitu. Akhirnya dapat nyolong-nyolong game-game besar gitu loh. Gila. Tapi memang menarik sih perjalanan Hang Tuah musim ini. Lumayan. Roller coaster ya. Roller coaster. tapi sempat lu bilang soal riset apa ngelihat dulu timnya nih. Itu berarti dilakuin sama pemain-pemain ya? Gue nggak tahu pemain lain kayak gimana ya. Cuman gue jujurnya maksudnya gue banyak pacar gue lawyer. Dia maksudnya dia lawyer, maksudnya dia juga di kerjaan dia top level lah gitu. Maksudnya kayak dia ya kayak dia hebat lah gitu. Dia mengajarkan gue untuk kayak lo kalau misalkan mau sesuatu, gue banyak sharing sama pacar gue untuk coba lo pikirin dulu segala macam, ambil faktor A, B, C, D, E segala macam, dan dia bantuin gue riset. Jadi sebenarnya faktor gue akhirnya menentukan Hang Tuah juga itu 1-2 orang utamanya tuh Ivan sama pacar gue. Jadi gue discuss sama pacar gue bagaimana dan segala macam. Dia coba untuk ngobrol sama teman-temannya juga, sih kayak dipertimbangkan gitu loh Hang Tuah dari maksudnya gini. Gue juga nggak maksudnya kayak gue butuh minute play, gue butuh kesempatan, gue butuh pembuktian lagi setelah tahun lalu gue off banget gitu. Di karir gue yang agak turun awal season lalu, makanya gue kayak gimana caranya biar gue bisa bersaing gitu. Dan pertimbangannya banyak. Kemarin ada sekitar 4 tim. Oke. Gak bisa gue sebutkan. Ya nggak apa-apa. Yang penting udah di Hang Tuah. Yang penting udah di Hang Tuah. Iya. Dan akhirnya salah satunya Hang Tuah juga paling serius juga. Ya udah akhirnya gue Hang Tuah gitu. Dan secara internal teman-temannya gue udah kenal. Dan dulu sebelumnya gue pernah trial di Hang Tuah. Oh, kapan nih? Sebelum waktu zaman-zaman Indonesia Patriot awal-awal, Indonesia Kalila kalau nggak salah, timnas Indonesia Kalila. Nah gue tuh 2000 berapa ya, gue kuliah itu. Berarti yang bacain kontrak lu waktu datang ke Hang Tuah cewek lu gitu ya? Ivan dan cewek gue, mereka. Ivan juga basicnya lawyer kan, cewek gue juga lawyer. Jadi mereka berdua saling berdiskusi lah, kurang-kurangnya di mana pas segala. Lu tinggal duduk santai nungguin gitu ya? Enggak juga sih, disuruh baca juga. Disuruh baca juga. Gitu, walaupun yang banyak kan dia. Gitu. Tapi kalau lu ngelihat sendiri sekarang Hang Tuah nih berada di mana sih kalau lu ngelihat peta persaingan IBL musim ini? Apakah sudah bisa secara konsisten bersaing buat ngerebut gelar juara nggak? Pasti dong, enggak. Gila, terlalu early lah kalau kita bilang kayak gitu. Maksudnya kita kemarin juga di peringkat 1 juga itu kan ada faktor dalam tanda kutip keberuntungannya kita main lebih banyak, ya kan? Kita main duluan, kayak kemarin kita sama Rans sebenarnya kita peringkatnya sama, cuman Rans kita lebih banyak main duluan kayak gitu, kayak berapa minggu lalu gitu. Untuk dibilang kita top tim ya belum gitu, cuman arahnya gitu loh, kayak gue ngerasa kayak di kualitas latihannya oke. Terus apa yang Coach Cacing kasih juga materi dan segala macemnya itu oke. Coach Cacing juga nge-push anak-anak semuanya nggak mau, pokoknya dia bilang kayak gue nggak mau bergantung sama asing gitu. Jadi kayak lu harus bisa lokalnya harus memberikan impact kayak gitu. Dan terbukti alhamdulillahnya Kadifta poin per gamenya tinggi, If poin per gamenya tinggi, maksudnya terus siapa lagi Janu bisa ganti-gantian lah, Janu, Alvar, kadang gue juga gitu. Jadi kayak memberikan kepercayaan untuk lokal-lokal untuk step up juga gitu. Kayak di situ untuk arah untuk menjadi tim besar Sun semoga sih bisa sih. Hans lagi, Hang Tuah. Semoga bakal jadi tim besar di Jakarta. Amin. Orang tuh udah sebenarnya ngelihat IBL musim ini, fans Jakarta tuh sebenarnya udah mulai kepisah. Kan biasanya PJ sama SM, ya kan? Nah ini tiba-tiba dan Hang Tuah main di Ciracas, itu kan udah Jakarta. Ini kan udah olahraga banget, olahraganya Jakarta ya Ciracas. Itu luar biasa sih, dia Hang Tuah untuk menentukan gol Ciracas itu luar biasa. Jadi gue juga kan kayak gue latihan gitu ya, itu suka ada anak-anak kecil datang nonton gitu. Nah, terus kayak mereka tahu kita gitu siapa gitu, karena lu bilang lu nonton basket gitu, enggak. Gue cuma karena gue tinggal dekat sini, gue latihan bola di belakang lapangan bola kan. Ada tim gitu, mereka gue dukung yang ini aja lah, yang rumah gue gitu. Itu dia, memang keputusan main di Ciracas tuh sebenarnya udah tepat buat Hang Tuah. Gitu. Gokil sih, memang.
Terus habis itu tadi lu sempat mention soal pemain asing juga ya. Ini kan IBL kuota pemain asingnya bertambah kan, yang di atas lapangan juga nambah kan. Nah itu kalau dari lu sendiri sebagai pemain lokal, apa sih yang lu kasih buat ke tim tuh? Apa yang bisa lu berikan gitu? Kalau misalkan memang ya pemain asingnya dulu yang diturunin. Kalau dari lu sendiri apa yang lu berikan sih? Sebenarnya kalau misalnya udah kayak gini kan harus punya apa ya tugasnya sendiri gitu loh. Kayak misalkan kayak gue tugas gue emang gue nembak, jadi ya gue menyesuaikan sama gaya gue gitu. Gue nembak kayak misalkan if emang tugasnya dia adalah tanjak ke basket gitu untuk drive ke dalam, ya mereka ya tugasnya itu. Jadi kayak gue mikirnya ya sesuai sama gini, gue lakuin tugas gue tapi sesuai koridor yang di sistem dikasih coach cacing aja gitu. Kayak misalkan ada playnya apa, tapi kalau misalkan emang disuruhnya apa, gue kalau bagian itu gue bagian nembak di situ misalnya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Sama defense sih, coach cacing itu gini, coach cacing nggak mau mainin orang yang nggak mau jaga. Oh gitu? Intinya gitu, itu intinya kayak gitu sih. Pokoknya yang main itu yang sebenarnya mau jaga, misalkan tiba-tiba ada James gitu tuh masuk, kayak misalkan Kosim gitu, misalkan Firman gitu. Itu mereka emang awalnya kayak gue juga gitu, awalnya misalkan gue nembak nggak masuk gitu, tapi gue disuruh jaga gitu. Nembak gue masuk, jaga gue berantakan, gue pasti akan diganti juga Kadif gitu. Kadifta bisa poin abis, tapi misalkan jaganya misalkan kayak udah males gitu, dimarahin pasti. Iya dimarahin. Apalagi kayak pas sempat lawan Rans yang kejadian sebenarnya sequence akhirnya Daniel nembak itu ada miskomunikasi di defense, itu coach Sachi juga marahnya lumayan gitu ke beberapa pemain gitu. Karena Daniel lepas sih. Karena Daniel lepas gitu. Akhirnya kenapa bisa ngelepas, karena ada steal awalnya, habis itu jadi helpnya jadi overhelp gitu. Karena padahal udah dikasih tau bahwa itu hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilakuin gitu. Kayak gitu. Sebenarnya jaga sih. Coach Sachi itu faktor jaga sih. Gua kira justru coach Sachi tuh mindsetnya itu ofensif, ternyata dia lebih ke defense ya. Defense banget malah. Jadi offense itu malah tanda kutip agak dibebasin. Ya, asal sesuai koridor gitu, asal boleh masuk. Susah juga. Yang penting masuk. Yang penting gitu. Lu mau nyerang kayak gimana? Yang penting masuk. Mau lemparnya begini juga kalau masuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Asalkan lu jaganya bagus gitu. Asalkan ada prinsip-prinsip defense coach cacing lah, man to man, yang full courtnya harus rapet, harus yang gitu-gitu lah. Makanya kalau sering nonton Hang Tuah itu kita lumayan mengorganisir di defense-nya gitu. Dan kebetulan Kadifta punya knowledge defense yang bagus. If punya defense knowledge yang bagus. Janu, Alvar gitu. Jadi kayak kita gue ngerasa waktu di sini datang cepet kliknya, kayak kita kadang nggak usah ngomong, cuma tinggal tunjuk aja, kita tahu harus ngapain gitu loh. Udah ada telepati guys. Iya itu luar biasa, lumayan. Gitu udah. Gila. Kadifta sih itu semua yang faktor. Oke, ini di luar IBL ya. Lu kan menjadi seorang pemain profesional itu dari bawah lah, kompetisi kan dari sekolah. DBL sempat ya? DBL terus habis itu Liga Mahasiswa, habis itu akhirnya sampai ke IBL. Kalau menurut lu strata basket di Indonesia yang seperti sekarang udah bagus apa gimana perkembangannya buat pemain-pemain muda agar bisa sampai ke IBL kayak lu gitu? Kayak gue impresnya ngeliat anak-anak yang kayak KU gitu ya, yang latihan banyak, sekarang latihan private dan segala macem. Dulu ya sekarang banyak ya yang latihan private. Dan kayak umuran mereka gue belum bisa kayak gitu. Gak kepikiran gue juga. Gak kepikiran latihan. Berarti artinya kan mereka startnya early gitu. Sedangkan gue bisa alhamdulillah gue bisa di posisi sekarang. Gue mulainya waktu SMA gitu. Sebenarnya gue dulu pas kecil gue main olahraga banyak lah gitu, main olahraga kayak bokap gue nyuruh gue kayak main semuanya. Dulu gue SSB juga, Asiop dulu gue. Terus gue taekwondo, tahu lah. Asiop. Gue SD gue Asiop, gue main bola gitu. Terus gue taekwondo juga. Terus gue lumayan sabuk merah gue ngapain. Lumayan kalau di sabuk merah lumayan. Terus kayak gue emang senang olahraga gitu. Sampai akhirnya gak sengaja nyebul di basket gara-gara dulu waktu gue SMA gue ikut PON remaja, Popnas, dan kebetulan di angkatan gue nggak terlalu banyak saingannya. Nggak banyak, ya. Jadi gue bisa kelihatan lah. Maksudnya paling agak bagus di antara semua yang jelek, ketika gue jelek juga gitu ya, jelek, gue paling bagus dikit lah gitu. Gue bisa masuk tim DKI gitu loh. Mulai itu kelihatan. Akhirnya dapet lah beasiswa di Asa Unggul. Dari Asa Unggul ternyata head coach-nya
bukan menang ya, dia terpilih setelah presentasi bagus, Bang Tondi setelah presentasi bagus dia dipilih untuk jadi head coach PON. Kebetulan pelatih gue di kampus, rezekinya emang dipanggil, ya, kita seleksi bareng, akhirnya masuk bareng ya saya, Bagir gitu-gitu kan. Iya. Dapat emas, dapat exposure lagi di situ, dapat kesempatan di telepon Jeremy untuk masuk run segala macem, seleksi dulu dan segala macem, udah ya di run sih gitu. Dan untuk lihat basket sekarang ya bagus sih, harusnya sih kedepannya bakal lebih bagus kualitas karena anak-anak kecil aja lihat udah sendiri. Mulai sekarang private di mana-mana, bisa yang gitu terus kayak semua udah mulai banyak yang kayak nggak cuma main basket doang, cuman mereka udah mulai kayak banyak yang strength training, anak kecil gitu. Keren sih, harusnya bagus. Keren. Oke, balik lagi ke IBL. Tadi ngomongin soal basket anak kecil. Sekarang balik lagi ke IBL. Ini kan masuk jeda Lebaran berarti kan? Masuk jeda Lebaran. Lu gimana nanti pantangan buat lu jaga kondisi? Ini kan agak lama juga kan? Hampir sama kayak yang jeda kemarin nggak sih? Ini sekarang berapa? Sekarang tanggal 28. 28, 29, 30, 31. Gue tanggal 3 udah latihan lagi. Seminggu ya berarti seminggu. Dan nggak bisa dianggap enteng karena dari pelatih Kapras khususnya sudah memberikan PR. Oh, udah ada PR. Oke. Dan Kapras tadi barusan bilang kita nimbang semua. Oh, ada nimbang tadi. Tadi kita nimbang, tadi sebelum lo datang kita nimbang dulu. Berat kita yang itu tanggal 3 harus sama. Kalau naik, lo tau kenapa? Lo lihat tuh tangga di sini di Gor Ciraca katanya. Itu buat lo katanya kalau naik sekilo. Naik sekilo dong. Naik sekilo, pokoknya naik gak sama beratnya. Suruh lari tangga karena dibilang kalau misalkan tim di IBL Kapras sudah lama ya. Tim-tim juga pegang banyak. Kalau misalkan kita tim itu banyak yang naik berat badan sekilo 2 kilo, itu akan jadi masalah buat timnya gitu. Jadi kita udah dikasih PR jogging, dikasih weightlifting juga segala macam, jadi buat disiplin lah. Ya lo mau lebaran mau apa kan, kerjaan kita di basket ya tanggung jawab aja lah gitu sih. Gak bisa makan banyak-banyak ketupat bro, gak bisa ya. Ada kerjaan lebih penting. Oh ini. Nah, terakhir nih mungkin lu bakal yakin nggak Hang Tuah musim ini bisa playoff? Ya kemungkinan besar lah ya, besar playoff. Tapi bisa lebih dari itu nggak kalau menurut lu? Gue nggak mau melangkahi bilang pasti apa gimana, enggak. Cuman gue meyakinkan, saya kayak gue mengedoakannya gitu, kayak gue harus yakin gitu loh, harus yakin. Cuman maksudnya gue bilang yang kayak takutnya kayak jinx gitu kan. Jinx. Enggak, maksudnya tapi gue kayak gue punya harapan gitu, kayak gue punya harapan, gue pengen juga bawa tim sama teman-teman untuk kayak Coach Caci juga sempat ngomong gitu kemarin, sempat kita naik ke atas, kita naik secara nggak sadar gitu, kayak kita naik. Nggak ada yang ngeh juga sih. Sempat kalah kan, kalah sama Rans, terus kalah sama siapa lagi kemarin ya. Pokoknya ya kalah sama Rans. Pokoknya selepas Rans itu mulai ini lagi ya. Ya itu kayak kesempatan nggak datang dua kali gitu. Kita nggak tahu, maksudnya dengan format yang ada sekarang, pemain komposisi yang sekarang, kita bisa belum tentu tahun depan bisa hasil yang sama gitu. Bisa ada misalkan Divta pensiun, takutnya Janu pensiun, atau nggak misalkan taunya If udah nggak di sini gitu. Karena beda orang lagi, beda apa segala macam, coaching staffnya beda. Jadi mumpung semuanya masih ada, ya kenapa enggak gitu, kita push sampai setinggi-tingginya gitu. Push sampai sampai deket sama limit ya. Sampai deket sama limit. Gitu. Any words buat fighters? Udah selepas lebaran kan lu main lagi kan? Oke, buat fighters, gue bersyukur sih, maksudnya fighters juga kaget gue. Maksudnya gue dari dulu yang pas gue di Rans, setiap lawan Hang Tuah, ya lu juga harus sadar deh. Kan dulu kan seri-seri gitu kan? Seri, benar. Itu ada aja penontonnya. Dan ada. itu gue bagian tunjuk-tunjuk sama mereka dulu. Kan gue banyak musuhnya kan? Kayak gitu pas gue di sini kayak ini tunjuk-tunjuk sama gue nih. Udah sekarang bukan tunjukkan di kangkung. Iya, maksudnya kayak sekarang gue kayak artinya mereka tuh solid gitu loh. Kayak mereka ada grupnya sendiri gitu yang bisa bawa friends and family, dari ownersnya, dari staffnya, gitu-gitu. Dan mereka solid, yang datang sebenarnya itu aja, cuma banyak. Jadi kayak itu aja, tapi sebenarnya itu aja yang datang sebenarnya. Cuma banyak banget cuy. Jadi luar biasa gitu. Yang lawan PJ kan rekor kan, penonton rekor terbanyak. Yang gue bilang berapa waktu itu? 76.000 ya?
itu mah stadion bola itu. Stadion Madia itu mah. 76.000. Itu kelebihan itu mah gila. Ya, buat fighters ya. Thank you supportnya. Terus jangan berhenti sampai sini supportnya. Abis lebaran kita akan main lagi lawan SM. Langsung SM. Di sini kan? Ini dia, ini yang harus ditonton. Ditonton. 76.000. Itu di YouTube mungkin kayaknya. Di YouTube. Oke, kalau begitu. Oke. Turnover Podcast yang bisa dibilang wawancara eksklusif aja sama Altov. Oke. Jangan lupa ditonton ya, karena Altov udah masuk video. Oke. Thank you. Bye-bye di video lain. Oke.